Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Syaputra dari jurusan Pendidikan Fisika. Sebelum masuk materi gelombang mekanik, mari kita mereview dahulu gelombang bunyi. Nah, untuk masuk ke gelombang bunyi, apa itu gelombang dan apa itu bunyi? Nah, gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Contoh perantara gelombang ialah zat cair, padat, dan gas. Dan sedangkan bunyi merupakan jenis gelombang yang hanya dapat dirasakan oleh indera pendengar. Dalam dua penjelasan tadi, kita dapat disatukan menjadi gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik merupakan suatu gelombang di mana perambatannya memerlukan medium. Medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi untuk proses perambatan. Gelombang mekanik dibagi dua, yaitu yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang yang merambat pada tali, wah, ada arah getar dan arah rambat itu merupakan arah rambatannya. Arah rambatan gelombang menuju ke kanan, sedangkan arah getarnya adalah ke atas dan ke bawah. Dan selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh, gelombang merambat pada pegas atau selingki. Nah, gambar di bawah arah rambat pada selingki menuju kanan dan arah getarnya ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat terdengarnya bunyi. Nah, apa saja syarat terdengarnya bunyi? Pertama, adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya media untuk merambatkan suara. Ketiga, ada penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Yang keempat, frekuensi bunyinya yang bisa didengar oleh manusia dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, infrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Biasanya gelombang bunyi yang di bawah 20 Hz yaitu contohnya serangga kecil. Nah, untuk yang kedua, audiosonik, gelombang bunyi memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, yang ketiga, ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang ini ialah hanya anjing dan kelelawar. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi cepat terambat bunyi. Yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Nah, yang kedua pada suhu mediumnya, di mana semakin panas suhu medium yang dilalui gelombang bunyi, maka semakin cepat bunyi merambat. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Firman Yusuf akan langsung menjelaskan materi lanjutan dari sebelumnya. Yang pertama itu tentang penyebaran gelombang bunyi. Tetapi apakah sudah tahu bagaimana penyebaran gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi ini penyebarannya dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara sekitar. Jadi, bunyi memerlukan udara agar dapat merambat dan bisa terdengar.
karena udara merupakan medium yang paling umum digunakan. Supaya dapat lebih dipahami, mungkin di sini saya akan mengasih contoh, yaitu contohnya seperti saat manusia berbicara dengan temannya. Suara yang dikeluarkan itu awalnya pita suara yang menggetarkan udara, lalu getaran tersebutlah merambat, akhirnya diterima oleh telinga temannya. Dan akhirnya teman tersebut bisa menangkap bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh tadi. Yang selanjutnya yaitu intensitas bunyi. Apa sih intensitas bunyi itu? Intensitas bunyi merupakan energi yang diterima di suatu titik pada saat itu untuk ukuran luas tertentu. Ada dua faktor yang mempengaruhi intensitas bunyi ini. Yang pertama sumber bunyi dan yang kedua daya sumber. Jadi, semakin besar daya sumber, maka akan semakin kuat pula intensitas dan hal tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ada beberapa bunyi yang harus diketahui. Yang pertama ada nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur atau jumlah getaran pada setiap detiknya sama. Sebagai contoh, nada dalam kehidupan sehari-hari yakni bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat musik seperti gitar, piano, seruling, dan harmonika. Nada memiliki tinggi ataupun deret nada dan interval nada. Tinggi atau deret nada adalah urutan dari nada-nada yang memiliki frekuensi terendah hingga yang memiliki frekuensi tertinggi. Sedangkan interval nada adalah perbandingan frekuensi dari nada. Ya, terkadang kita mendengar suatu bunyi memiliki perbedaan, walaupun bunyi tersebut menghasilkan nada yang sama. Ya, karena setiap bunyi memiliki karakteristik tertentu. Tentunya bisa dapat membedakan lah ya, mana bunyi seruling, gitar, maupun piano. Walaupun ketiga alat musik tersebut memiliki nada yang sama. Nah, dua bunyi atau lebih yang memiliki frekuensi yang sama, tetapi kedengarannya berbeda, itu disebut dengan warna bunyi atau timbre. Sedangkan desah merupakan kebalikan dari nada, yakni bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan desah yakni bunyi ombak, bunyi hujan, bunyi angin. Itu kan frekuensinya tidak teratur. Itu disebut dengan desah. Intensitas ini ada dua, ada intensitas ambang pendengaran, ada intensitas ambang perasaan. Intensitas ambang pendengaran adalah besarnya energi bunyi terendah per waktu per luas gendang telinga yang masih dapat didengar oleh orang yang kemampuan pendengarannya masih normal. Kira-kira nilainya sekitar 10 kali negatif 12 W per M kuadrat. Yang kedua ada intensitas ambang perasaan. Intensitas ambang perasaan adalah besarnya energi bunyi tertinggi per waktu per luas gendang telinga yang masih dapat didengar oleh orang yang kemampuan pendengarannya masih normal tanpa merusak gendang telinga. Nilainya sekitar 1 W per M kuadrat. Jadi bisa disimpulkan ya, intensitas itu ada dua. Ada intensitas ambang pendengaran, ada intensitas ambang perasaan. Kalau intensitas ambang pendengaran itu besarnya energi bunyi terendah. Kalau intensitas ambang perasaan yaitu besarnya energi bunyi tertinggi. Yang selanjutnya ada inverse square law in sound. Ini adalah hukum kuadrat kebalikan. Bisa dilihat gambar di sini ya. Jadi garis-garis ini melambangkan flux yang dipancarkan sumber. Jumlah total garis flux tergantung pada kekuatan sumber dan selalu konstan dengan bertambahnya jarak. Makin rapat garis flux atau garis persatuan luas berarti semakin besar pula kuat medan. Kerapatan garis flux berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak dari sumber
karena luas permukaan bola bertambah sebanding dengan kuadrat jari-jari. Jadi kuat medan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak dari sumber. Ini bisa dilihat rumus jadi terbalik ya. Ini dari rumus intensitas cahayanya berbanding terbalik dengan jarak. Baiklah, langsung saja ke dalam soal. Sini ada soal, yaitu gelombang bunyi dengan daya 78,5 watt dipancarkan ke medium di sekelilingnya yang homogen. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah. Di sini berarti yang diketahuinya yang pertama ada P daya bunyi yaitu 78,5 watt. Dan ada luas bidangnya yaitu 10 meter. Jadi yang ditanyakannya yaitu intensitas bunyinya. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita bahas langsung. Ketika yang ditanyakannya itu intensitas bunyi, berarti rumusnya I sama dengan P per A. P-nya sudah ada 78,5 watt dibagi A-nya diganti jadi 4 pi kali R kuadrat. Langsung dibagikan, hasilnya nanti 6,25 kali 10 pangkat negatif 2 W per M kuadrat. Jadi gitu cara mengerjakannya, gampang ini ya. Baik, selanjutnya yaitu taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah taraf pengaruh suatu bunyi terhadap pendengaran manusia, di mana bunyi yang mempunyai taraf intensitas yang tinggi akan memekakan telinga kita. Contohnya, ketika ada teman kita yang sedang membawa toa dan dia berbicara dengan suara yang sangat lantang tepat di samping telinga kita, maka kita akan merasakan sakit. Nah, itu merupakan salah satu contoh peristiwa intensitas dengan bunyi yang tinggi. Nah, namun ada juga bunyi yang sangat pelan sampai-sampai tidak terdengar oleh telinga kita. Oleh karena itu, intensitas memiliki nilai minimum yaitu sebesar 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Apa ini artinya? Artinya, kita dapat mendengar bunyi dengan nilainya minimum sebesar 10 pangkat negatif 12. Jika nilainya lebih kecil dari 10 pangkat negatif 12, maka kita tidak akan bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu standar taraf intensitas menurut OSHA. OSHA yaitu Occupational Safety and Health Administration, yang artinya Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut OSHA, terdapat pembatasan waktu dan tingkat kebisingan yang diterima. Nah, dalam tabel terdapat tingkat kebisingan semakin ke bawah semakin besar, sedangkan waktunya semakin ke bawah semakin kecil. Dari sini dapat terlihat bahwa tingkat resiko kebisingan ditentukan oleh dua faktor, yaitu intensitas suara yang dinyatakan dalam desabel dan juga durasi pemaparan kebisingan yang dinyatakan dalam jam. Semakin besar tingkat tekanan suara, maka resikonya semakin tinggi. Nah, buat apa sih standar taraf intensitas ini? Ya, tentunya untuk menjaga kesehatan alat indera pendengar kita gitu ya. Apalagi kalau buat para pekerja yang di kayak pabrik-pabrik kayak gitu. Nah, di pabrik itu kan banyak mesin dan juga mesinnya dapat suara yang sangat tinggi. Nah, kalau misalkan para pegawainya terus-menerus mendengarkan suara mesin yang intensitasnya tinggi dengan durasi yang sangat lama gitu ya, maka bisa saja alat indera pendengar para pegawai itu cepat terganggu. Oleh karena itu, untuk para pengusaha harus memenuhi standar taraf intensitas ini untuk memperhatikan para pegawainya agar tidak mengalami gangguan pendengaran. Nah, untuk rumus taraf intensitas bunyi yaitu TI sama dengan 10 log I per I0.
di mana TI-nya yaitu taraf intensitas bunyi dengan satuan desabel, I-nya yaitu intensitas sumber bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, dan juga I0 yaitu intensitas ambang pendengaran yaitu sebesar 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat. Jika terdapat banyak sumber bunyi yang memiliki identitas bunyi yang sama, maka besar taraf intensitas bunyinya dapat dirumuskan dengan persamaan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Nah, apa itu N-nya? N-nya itu adalah banyaknya sumber bunyi, tetapi dengan syarat memiliki intensitas yang sama gitu semuanya. Nah, berikut yaitu contoh soalnya. Taraf intensitas bunyi 1000 peluit sama yang dibunyikan secara serentak yaitu 60 desabel. Jika 10 peluit sama dibunyikan secara serentak, maka taraf intensitasnya yaitu diketahui taraf intensitas untuk 1000 peluit yaitu sebesar 60 desabel. Yang ditanyakannya adalah taraf intensitas untuk 10 peluit berapa? Nah, gitu. Yang pertama dicari adalah taraf intensitas bunyi untuk 1 peluit. Nah, karena di sini peluitnya berjumlah 1000, maka N-nya kita rubah menjadi 1000 gitu. Kan rumus asalnya yaitu TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. Menjadi TI 1000 sama dengan TI ditambah 10 log 1000. Nah, langsung kita substitusikan. TI 1000-nya itu kan 60 desabel nih. Kita substitusikan menjadi 60 sama dengan TI ditambah 10. Karena log dari 1000 itu 3 menjadi 10 dikali 3. Sehingga 60 sama dengan TI ditambah 30. Nah, kita pindah ruaskan gitu. Jadi TI sama dengan 60 dikurangi 30 sehingga hasilnya TI sama dengan 30 desabel. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung taraf intensitas bunyi untuk 10 peluit. Karena TI-nya sudah kita ketahui yaitu sebesar 30 desabel, kita langsung substitusikan saja menjadi TI 10 sama dengan TI ditambah 10 log 10 karena N-nya kita rubah menjadi 10 karena peluitnya terdapat 10 buah gitu ya. Nah, TI 10 sama dengan 30. Nah, yang ini disubstitusikan ke sini. Ditambah 10. Log dari 10 itu kan 1. Sehingga hasilnya 30 ditambah 10 yaitu 40 desabel. Yaitu jawabannya yang D. Nah, selanjutnya yaitu taraf intensitas bunyi yang memiliki jarak yang berbeda. Contohnya kayak gini. Terdapat sebuah speaker dan juga 2 orang yang berbeda. Nah, kedua orang ini memiliki jarak yang berbeda dengan speaker tentunya. Nah, karena jarak speaker terhadap orang yang ke-1 dengan jarak speaker dengan orang yang kedua berbeda, maka intensitas bunyi yang diterima oleh orang yang ke-1 dengan orang yang kedua pun akan berbeda. Ingat rumus taraf intensitas yaitu 10 log I per I0. Maka kita langsung masukkan untuk taraf intensitas orang yang pertama yaitu 10 log I1 per I0. Begitupun untuk orang yang kedua yaitu 10 log I2 per I0. Karena TI1 dan TI2 yang sudah ada, kita selisihkan untuk TI2 dikurangi TI1 sama dengan 10 log I2 dikurangi 10 log I1. Ini dari sini gitu ya. Nah, karena terdapat angka yang sama yaitu yang 10, maka kita keluarkan yang angka 10-nya supaya lebih gampang. Sehingga menjadi 10 log I2 per I0 dikurangi log I1 per I0. Ingat dengan rumus logaritma yaitu log A dikurangi log B sama dengan log A per B. Karena di sini terdapat pengurangan. Nah, dalam log itu kan kalau pengurangan menjadi bagi gitu ya. Jadi 10 log I2 per I0 dibagi I1 per I0.
karena I0 nya sama, jadi kita bisa coret sehingga yaitu 10 log I2 bagi I1. Nah, ingat dalam rumus intensitas bunyi I itu kan sama dengan P per 4 VR kuadrat. Nah, dengan R-nya yaitu R2 dan R1. Nah, ini kan P-nya sama, kita coret. 4V-nya juga kan sama, coret. Jadi yang sisanya apa? Sisanya kan tinggal R. Jadi rumusnya yaitu 10 log R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, karena R-nya dua-duanya dikuadratkan, kita keluarkan saja supaya lebih gampang dalam menghitung. Menjadi 10 log R1 per R2 kuadrat. Sehingga TI2 dikurangi T1 sama dengan 20 log R1 per R2. Dari mana 20 tersebut? 20 ini itu dari 2 dikali 10. Nah, jadi 20 log R1 per R2. Sehingga taraf intensitas untuk orang yang kedua yaitu sebesar rumusnya yaitu TI1 ditambah 20 log R1 per R2, di mana R1-nya itu adalah jarak orang ke 1 dan R2-nya itu adalah jarak orang kedua. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Titik A berada pada jarak 1 meter dari sumber bunyi, sedangkan titik B berada pada jarak 100 meter dari sumber bunyi yang sama. Jika intensitas bunyi di titik A yaitu 10 pangkat negatif 7 watt per meter kuadrat, dan intensitas bunyi ambang yaitu 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat, maka perbandingan taraf intensitas di titik A dengan titik B yaitu, diketahui RA sama dengan 1 meter, jarak B sama dengan 100 meter, intensitas A-nya yaitu sebesar 10 pangkat negatif 7 watt per meter kuadrat, dan intensitas bunyi ambangnya yaitu 10 pangkat negatif 12. Pertanyaannya adalah perbandingan taraf intensitas titik A dengan titik B berapa? Nah, hal yang harus kita cari pertama kali adalah intensitas bunyi di titik B. Nah, terdapat rumus I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Nah, kita langsung gunakan saja rumus yang ini untuk menghitung intensitas di titik B. Karena semuanya sudah ada, yang tidak ada hanya IB gitu, karena itu yang kita cari, maka kita langsung substitusikan. IB per IA sama dengan RA per RB kuadrat. Nah, yang IA ini kita pindah ruaskan menjadi ke sebelah kanan sehingga menjadi kali, yaitu RA per RB kuadrat dikali IA. Nah, langsung kita substitusikan. RA-nya itu 1 meter, RB-nya 100 meter, dan IA-nya 10 pangkat negatif 7. Sehingga karena 1 per 100 yaitu 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan dikali 10 pangkat min 7 menjadi 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 7. Nah, kalau perkalian pangkat gini, pangkatnya itu menjadi penjumlahan, sehingga negatif 4 ditambah negatif 7 hasilnya kan negatif 11, sehingga IB-nya yaitu sebesar 10 pangkat negatif 11 watt per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung taraf intensitas bunyi di titik A. Nah, rumusnya yaitu TIA karena di titik A ya, sama dengan 10 log I per I0. Nah, I-nya itu I di titik A, yaitu kan ini sebesar 10 pangkat negatif 7. Kita substitusikan lagi. Sehingga TIA sama dengan 10 log 10 pangkat negatif 7 per 10 pangkat negatif 12. Nah, 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat negatif 12 kan sama dengan 10 pangkat 5. Dan log dari 10 pangkat 5 yaitu 5. Sehingga TIA sama dengan 10 kali 5. Hasilnya yaitu 50 desabel. Nah, selanjutnya yaitu menghitung taraf intensitas bunyi di titik B. Sama kayak yang di titik A, namun yang I
yang digunakannya yaitu IB, yaitu yang ini 10 pangkat negatif 11, sehingga 10 log 10 pangkat min 11 per 10 pangkat negatif 12. Karena 10 pangkat negatif 11 per 10 negatif 12 yaitu 10 pangkat 1, dan log dari 10 pangkat 1 yaitu 1, sehingga TIB sama dengan 10 dikali 1, hasilnya yaitu 10 pangkat desibel. Nah, apakah pengerjaannya sudah selesai? Belum tentunya, karena yang dicari adalah perbandingannya. Maka perbandingan taraf intensitasnya yaitu TIA banding TIB. Nah, hasil TIA itu kan 50 banding 10. Nah, kita bagi 10 kedua-duanya sehingga hasilnya yaitu 5 per 1. Sehingga hasilnya yaitu 5 per 1, yaitu jawabannya adalah yang B gitu ya, yang ini. Oke, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.